Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Arsid Arianti, nomor induk mahasiswa 12300210039 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang mencakup organ-organ besar, yaitu kulit, rambut, kuku, kelenjar minyak dan keringat, dan terakhir reseptor sensori. Pertama, kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis atau juga disebut subkutan. Epidermis. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum corneum. Lapisan epidermis terluar terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Stratum granulosum terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Stratum spinosum, lapisan epidermis tertebal, berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan kuku. Stratum basal, lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosoid yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Yang kedua, rambut. Struktur rambut manusia merupakan bagian dari tubuh manusia. Rambut adalah bagian tubuh manusia yang berbentuk seperti helaian benang. Bagian tubuh ini tumbuh pada kulit yang mengandung banyak keratin. Rambut akan muncul pada lapisan epidermis atas. Struktur rambut terdiri dari protein keratin. Siklus pertumbuhan rambut yaitu anagen, pertumbuhan, katagen, fase transisi, telogen, fase istirahat. Kuku. Struktur kuku seperti berikut: matriks, laluna, dasar kuku, sinus kuku, plat kuku, tepi bebas, hiponisium, pita onikordermal. Struktur kuku. Matriks unguis. Bagian dari kuku ini merupakan membran teratogenous onikostroma atau matriks kuku yang ialah jaringan matriks germinal yang terlindung oleh kuku. Laluna, bulan kecil. Bagian dari struktur kuku manusia selanjutnya adalah laluna atau bulan kecil. Bagian ini akan terlihat pada matriks. Laluna adalah dasar kuku yang tampak seperti bentuk bulan sabit. Sementara itu, laluna yang paling baik akan tampak pada bagian ibu jari dan kemungkinan tak tampak pada jari kelingking. Dasar kuku. Bagian ini merupakan bagian kulit pada bawah lempeng kuku. Seperti pada semua kulit, dasar kuku berasal dari 2 jaringan yakni dermis yang dalam dan terletak pada bagian bawah di lempeng kuku. Sinus kuku. Sinus kuku atau biasa disebut dengan sinus unguis. Sinus unguis atau sinus kuku adalah tempat terdapat akar kuku, yaitu pangkal dari kuku yang ada pada bagian bawah kulit. Selanjutnya, tepi bebas atau margoliber. Tepi bebas atau dapat kita sebut dengan tepi distal. Bagian ini merupakan tepi anterior lempeng dari kuku yang berkaitan dengan tepi abrasif atau kuku yang tajam. Hiponisium atau quick. Bagian ini adalah bagian epitel dan juga kulit ujung pada jari. Bagian ini membentuk segel yang melindungi dasar kuku. Pita onicodermal. Bagian ini merupakan segel antara hiponikium dan lempeng kuku.
terletak pada bagian bawah tepi kebas, yang mana bagian kuku orang yang memiliki kulit putih akan terlihat seperti kaca yang keabu-abuan. Yang keempat, kelenjar minyak dan keringat. Kelenjar minyak adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Fungsi penting kelenjar minyak. Sebagaimana kita ketahui, kelenjar keringat ditemukan bersama dengan kelenjar minyak di kulit. Keringat melembabkan kulit, namun tanpa campuran apapun, keringat cepat menguap, mengakibatkan pengeringan kulit yang lebih parah. Untuk mencegahnya, zat lain dibutuhkan karena minyak menyebabkan air dapat dipertahankan di kulit. Dengan cara ini, kelenjar keringat dan minyak bekerja sama melembabkan kulit. Kulit memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat apokrin dan merokrin. Kedua jenis kelenjar ini tersusun atas sel miopitel, sel epitel khusus yang terletak antara sel kelenjar dan laminan basalis di bawahnya. Reseptor sensorik. Reseptor sensorik yaitu terdiri dari satu, nyeri. Nosiseptor atau yang bisa disebut dengan reseptor nyeri adalah reseptor yang bertugas untuk menyalurkan sinyal nyeri dari tubuh agar bisa sampai ke otak. Fungsi saraf sensorik ini sangat penting untuk melindungi diri kita. 2. Suhu. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu lingkungan pada kulit. Fungsi saraf sensorik ini penting karena tubuh kita perlu menyesuaikan suhu dengan suhu lingkungan untuk bisa berfungsi dengan baik. 3. Sentuhan. Reseptor sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemukan di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Propriosepsi. Reseptor-reseptor sentuhan juga membuat kita jadi sadar mengenai keberadaan diri kita dalam suatu ruangan. Fungsi saraf sensorik ini dinamakan propriosepsi. Dengan fungsi ini, Anda otomatis bisa merasakan keberadaan semua anggota tubuh Anda, sekaligus menstabilkan posisi mereka sesuai dengan keadaan lingkungan Anda berada. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.